Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pertemuan kita. Ini pertemuan yang ke-10 setelah Meet nih. Sekarang kita masuk PPH pasal 23. Oke. Nanti bisa dilihat di buku ya. PP pasal 23 ini adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, orang pribadi maupun badan, serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong. PPh pasal 21 meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu. Jadi PP pasal 23 inilah dia ya. Kemudian ya tarif pajaknya ini 15% tarif pajaknya ya. Jadi nanti untuk yang lain sewa ini tarifnya 2% ya. 2%. Yang lain bunga, royalti, hadiah, dividen itu tarifnya semua 15%. Sekarang kita mulai ya. Yang masalah dividen dulu ya. Satu dividen. Dividen ini keluarnya dari laba setelah pajak ya. Jadi kalau kita nanti hitung nanti umpama inilah dia, ini pendapatan, ini pendapatan XX ya, total biaya kita singkat ya, XX ini ya, kurang ini laba sebelum pajak X nya, kemudian pajak X kurang laba bersih setelah pajak. Ini nanti ya. Dari laba bersih setelah pajak inilah maka keluar namanya dividen ya. Dividen ini dari sini dan nanti ya keluarnya. Jadi dividen itu ya, kalau kita lihat nanti, jadi ini dividen yang lazim ya, yang lazim. Maksudnya kalau kita belajar akuntansi, dividen itu ya keluarnya dari sini ya. Tetapi pajak ya, pajak ini, dividen ini dia banyak, ada namanya dividen terselubung ya. Dividen terselubung itu umpama gini ya. Ini kalau kita lihat neraca gini ya, ini neraca ya. Ini PTX ya. Yang punya saham, ini modal gitu ya. Yang punya modal ini kan bisa aja PTA ya, PTB gitu ya. Bisa juga orang pribadi ya. Ini yang punya modal di sini. Tidak nanti. Inilah dia pemegang sahamnya ya. Pemegang saham dari PTX ini bisa PTA, bisa PTB, bisa orang pribadi, siapapun bisa. Tapi kita harus tahu ya, ini masuk dalam perkiraan modal ya. Jadi di dalam pajak ini ada namanya nanti dividen terselubung ya. Dividen terselubung umpama gini ya. PTA ini kan ada orangnya ini ya, kan ada nama orangnya nih. Umpama orangnya namanya si S ya. Si S ini PTX ya. Ini tadi kita cerita PTX. PTX ini kan ada laba ruginya ya. Jadi kalau kita mau cerita gini, pendapatan ya XX. Ini kan ada biaya-biaya. Jadi nanti ya. Salah satu biayanya di sini adalah umpama contohnya perbaikan rumah pemegang saham ya,
PS, ini PS ya, atas nama S ya, kan gini dia nanti. Ini kan ada biaya-biaya lainnya ya. Jadi kalau dia nanti kejadiannya seperti ini laba rugi ya, PTX ini laba rugi gitu ya. Maka ini ya, PTX ini perbaikan rumah pemegang saham atas nama S ini tidak diakui sebagai biaya ya. Tidak diakui sebagai biaya. Tidak nanti. Kenapa nggak diakui? Ini adalah namanya dividen terselubung. Dividen terselubung. Ya. Jadi kalau nanti kita umpama meriksa pajak atau meriksa perusahaan, kalau tahu kita gini, ini kita koreksi ya. Sebenarnya ini kan adalah biaya perbaikan rumah ini diakui di PTX ini kan sebagai biaya. Ini kan adalah sebenarnya dividen sini, ya, dividen si S-nya ini. Maka ini tidak dibenarkan, ya gitu dia nanti. Ini namanya dividen terselubung. Yang lazim tadi, yang cerita saya tadi itu kalau dia berasal dari laba setelah pajak baru dibagi dividen, ya. Kemudian ada contoh lain ya. Contoh lain umpama gini. Ya. Ini kan PTX ya. PTX ini pinjam uang sama PTA ya. Maka nanti di sini dia utang kepada pemegang saham ya A, PTA gitu ya. PTA. Ini XX. Nih, tarik gini ya. Ini. Jadi PTX berutang kepada pemegang saham PTA jumlahnya ini ya, itu dia nanti. Bisa hutang PTX kepada si A ini kan ada bunganya ya. Bunganya umpama dikenakan dia 14%. Ini ya. Kan harus bayar bunga PTX ini kepada si PT karena dia minjem uang ya. 14%. Bunganya ini kan akan menjadi biaya di sini nanti ya. Biaya bunga. Tapi kan hitungannya kan sebesar 14%. Padahal bunga normal, bunga pasaran bunga ya, ini sebesar 11%. Ini normal ya. Bunga normalnya 11%. Berarti 3% ini tidak diakui sebagai biaya. Jadi kalau nanti di sini bunganya 14% harus kita koreksi, namanya koreksi positif ya. Berarti laba akuntansi itu ini labanya nanti ini kalau dikurangin kan sama dengan ini laba ya. Itu. Laba ini berarti kekecilan ya. Gitu dia. Bunga yang seharusnya adalah 11%, berarti koreksi 3%. Berarti labanya ini nanti akan naik gitu dia nanti. Ya. Jadi di perusahaan ini ya, kalau kita nengok normal tadi seperti saya katakan tadi ya, dia ya apa namanya? Lazimnya dia dari laba setelah pajak, itu udah betul. Ya memang dari situlah kalau cerita akuntansinya. Tetapi pajak ini kan banyak penipuan-penipuannya ya. Makanya ada namanya ini dividen terselubung ya. Bisa dari sini, bisa juga perbaikan dari sini atau dari yang lain-lainnya ya. Bisa nanti kita nampaknya kalau nanti kita melakukan pemeriksaan atau apa bakal ketahuan dividen ini. Itu dia nanti ya. Jadi yang lazim itu dividen itu ada seperti ini contoh. Ada yang lazim lagi kalau kita nanti mau likuidasi ya. Jadi perusahaan ini mau kita bubarkan, ini kan nilai modalnya kan sini. Ternyata ya waktu dibubarkan kan kita jual aset yang ada di sini ya. Aset-aset kita jual. Ternyata bayar utang lebih besar ya. Berarti nanti waktu udah kita jual
nilainya itu lebih besar daripada modal, maka selisihnya nanti ini pun dividen di sini. Oke. Jadi kalau kita nanti buat neraca di sini, umpama neraca ini gini, ya, ini nilainya 100, mama gitu ya, ini kan. Ini nanti kalau gini nilainya 100. Kemudian waktu dia likuidasi ini kan semua dijual nih. Nah, ini dijual gitu ya. Waktu dijual ini lebih tinggi harganya. Kan yang pertama bayar kan kita harus bayar utang dulu. Jadi kalau nanti di sini ini sisanya 100 ya. Ini kita jual dapat 120. Kalau ini 100, ini kita bilang 70. Ini berarti kan modalnya 30. Ternyata kita jual 120, bayar utang kan 70, berarti 50. Modal kita kan 30, berarti 20-nya ini juga namanya dividen. Dividen nanti ya. Jadi banyak cerita dividen gitu deh nanti. Makanya kita belajar ya harus banyak inilah ya, banyak baca bukunya ya. Saya nggak bisa ngajar secara sampai detail kali, nggak bisa. Cuman kasih gambarannya gini. Jadi nanti kamu belajar lihat textbooknya gitu deh nanti. Ya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Ini kita anggap selesai. Kita tahu ya gimana pos-pos dividen itu ya. Sekarang kita lihat gini ya. Ini neraca. Ini neraca PTX ya. Ini neraca kan gini. Ini kan perkiraan modal. Ya. Yang punya PTX ini bisa PTA ya. Bisa PTB, bisa orang pribadi ya yang punya saham di PTX ini. Ya. Jadi ini gini nih. Ini berapa lembar saham deh gitu ya. Ini kan ada lembar saham sini ya. Lembar saham. Jadi kalau kita umpama PTA ya, dia mempunyai saham, apabila dia mempunyai saham lebih besar dari 25%, ya. Berarti seperempat PTX ini dikuasai sama dia. Maka menurut pajak, kalau dia nanti dapat dividen, dividennya ini tarifnya 0%. Gitu dia nanti. Ya. Tarifnya 0%. Apabila si A ini punya saham di PTX lebih besar dari 25%, berarti seperempat perusahaan PTX ini dia yang punya. Ya. Jadi kalau nanti ada pembagian dividen, dia tarifnya 0%. Kemudian umpama PTB ini ya. PTB ini dia punya saham kurang dari 25%. Umpama sahamnya dia 20%. Maka nanti waktu dia terima dividen ya, tarif pajaknya dia kena 15%. Gitu dia. Kemudian yang punya saham di PTX ini kan bukan hanya badan hukum aja ya, bisa juga orang pribadi ya. Kalau orang pribadi berapapun jumlah saham yang dimilikinya, dia kena 10% final ya. Maksudnya final nggak dapat dikreditkan lagi, kalau ini dia dapat dikreditkan. Jadi kalau dapat dikreditkan, dia berarti nanti di neraca dia di sebelah sini ya. PPH pasal 23 dividen. Ini XX. Jadi nanti waktu dia nanti mau di dalam SPT tahunannya nanti ya, jurnalnya balik seperti yang saya katakan itu ya, pajak berapa pajak kita hitung ya melalui laba rugi fiskal umpama XX, maka di sini yang ini tadi ini adalah pajak dibayar di muka 23 dividen. Itu dia nanti. Kalau nanti pajak ini lebih besar daripada ini, dari dividen ini, maka harus kita store ya. Ini namanya PPH pasal 29. Ini store.
ya. Ini nanti PP asal 29 ini gini. Jadi nanti di sini 29 ini sama dengan cash ya. Jadi kalau kita pajak kita umpama di sini 100, kita udah bayar PP pasal 2310, maka kekurangannya kita store pakai SSP 90 lagi. Ini pakai SSP, surat setoran pajak. Itu dia nanti. Udah tahu bisa ya kita sekarang kalau udah tahu ini berapa porsi-porsinya. Sekarang kita masuk soal ya, latihan soal kita dulu. Sudah, soalnya udah. Kalau kita lihat tadi di sini ya, dia kan tadi kan udah saya katakan ya, kalau ini tadi dia pendapatan gitu ya, pendapatan. Kemudian dikurang total biaya. Ya, total biaya. Ini kalau ini XX ya. Ini X, maka di sini dia laba ya, laba sebelum pajak. Ini XX kurang, ini baru pajak. Ini pajaknya ini kita pakai laba rugi fiskal ya. Ini baru laba setelah pajak. XX. Barulah dari sini bisa keluar dividennya. Dividen. Nah, sekarang kalau kita lihat di soal tadi ya, dia memperoleh laba setelah pajak 440. Berarti posisinya dia di sini ya. 440 juta. Dividen yang dibagikan 75% dari laba. Berarti dividen ya, 75% kali 440 ya, dividen yang dibagikan berarti ya 440 kali 75%. Ini dia 300. Ini berarti 330. Inilah yang mau dibagikan dividennya. Sekarang baru kita lihat soal ya. Dia mempunyai ini ya, cara menulis saham sebanyak 22% dari total saham yang beredar. Berarti 22% ya, ini untuk ini aja. 22% kali 330. Ini sama dengan 330 kali 22% sama dengan 72.600. Inilah yang akan didapat oleh CP Unggul Kencana yang menginvestasi modalnya kan dengan cara membeli saham. Berarti ini CP. Karena dia berbadan hukum ya, persentasenya cuma 25%, maka PPh pasal 23 ya, yang akan dipotong oleh PT Prima Mandiri ini adalah 15% kali 72.600. Berarti kali 15%. Ini 10 juta 8 gini deh. Kan? Berarti uang yang diterimanya ya, cashnya itu berarti cash, kalau kita nanti mau jurnal, cash sama dengan ya PPh pasal 23 dividen ini 10.890 ini baru dividen kredit ini sebesar 72.600.
72.600.000. Selisihnya itulah cash ya. Berarti 72.600.000 kurang 10.890. Berarti cash yang diterimanya adalah 61.7 ini ya. Ini dia. Jadi yang diterimanya adalah 61.710 cashnya. PPh pasal 23 ini adalah pajak yang dibayar di muka. Di sini nanti pendapatan dividen ya. Ini pendapatan dividen. Dividen nanti. Jadi pendapatan dividen ya, dia bukan merupakan usaha pokok perusahaan sehingga dia masuknya sebagai pendapatan lain-lain. Gitu dia nanti ya. Ini contohnya dia seperti ini ya. Kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. Oke, contoh kedua ya, contoh kedua. Kalau ini tadi dia kan badan hukum ya, dia badan hukum ya. Contoh kedua badan hukum, maka tarifnya 15%. Kenapa? Karena dia saham dia cuma 22%. Tapi kalau sahamnya 25% ke atas, maka ini tarifnya 0 ya. Kenapa? Karena seperempat perusahaan ini adalah dia punya. Sekarang kita lanjut berikutnya. Sekarang kita lihat tadi soal ya. Tuan Bimo Kurdo memiliki 15% saham di PT Prima Mataram Perkasa yang melakukan usaha di bidang industri gerabah dan keramik. Hasil produksi perusahaan ini diekspor ke luar negeri berdasarkan data akuntansi yang tercermin dalam laporan keuangan. Laporan perhitungan laba rugi diketahui laba bersih setelah pajak selama tahun 2009 adalah 120. Berarti ini udah di bawah ya. Laba bersih ini sama dengan 120 juta. Ini dia ya. Ini kan di atasnya kan ada laba sebelum pajak, ada biaya pendapatan, ada pajak. Inilah dia netnya, ini dia ya, laba bersih. Jadi pembagian dividen itu kan setelah laba bersih ya. Kemudian berdasarkan rapat umum pemegang saham ya. Karena yang punya perusahaan kan PT Prima. Jadi kalau namanya PT Prima, dia kan ada pemegang sahamnya ya. Pembagian laba dividen sebanyak 80 juta. Ya, dari 120 ini yang dibagikan cuman 80 juta dividen. Berarti nanti yang ini adalah sisanya laba ditahan ya. Nah, dibagikan dividen 80 juta. Atas pembagian laba tersebut ya, si Bimo Kurdo ini kan orang pribadi. Berarti dia 15% kali 80 juta. Ini dia punya saham ya. Sisanya kan yang 85 kan orang lain punya ya. Nih, berarti dia dapat angkanya 12 juta. Jadi nanti. Kalau begitu ya, inilah dia hak. Ini kan belum dipotong pajak. Tadi kan kita teorinya apabila dia orang pribadi berapapun besarnya saham ya, dia dikenakan 10% final. Berarti PPh pasal 23 dividen ini ya, sama dengan 10% kali 12 juta sama dengan 1.200.000. Ini dia. Berarti ya, pajaknya ini ya. Kalau begitu, karena ini tidak dapat dikreditkan. Tidak dapat dikreditkan. Kalau begitu, cash yang dia terima bisa aja langsung jurnalnya. Cash sama dengan 10.800.000 pada pendapatan dividen. 10.800.000.
Yang 1.200.000 nggak usah dicatat pun nggak apa ya, kita gini. Karena ini tidak dapat dikreditkan. Jadi nanti waktu kita mau menghitung laba ruginya si Tuan Bimo Kurdo ini, ya, kalau dia ada perusahaan, ini tidak lagi di ini namanya nanti koreksi, ya, koreksi negatif. Ya, berarti kalau dia ada laba ruginya, ini kita harus keluarkan, namanya koreksi negatif. Itu dia tadi, ya. Jadi ada namanya koreksi negatif. Jadi jurnalnya cukup gini aja ya. Jurnalnya gitu aja. Bisa ini ya. Jadi ceritanya dia begini. Jadi PPA pasal 23 ini dividen tuh ya normalnya ini tadi kita cerita laba dari laba bersih setelah pajak, baru dari situ kita hitung berapa nanti dividen-dividen yang mau dibagikan. Cara membagikannya yaitu dengan menggunakan RUPS gitu jadi ya. Jadi kita gunakan RUP. Jadi macam mana keputusan RUP? Ya, keputusan RUP itu kalau kita balik lagi ke neraca gini ya. Ini tadi kan neraca gini ya. Ini neraca. RUP itu kan yang di sini ya. Ini udah selesai ya. Jadi kalau kita mau lihat begini, ini neraca. Ini PTX ya, ini neraca. Ini kan yang modal ya. Modalnya bisa PTA, PTB atau OP ini. Ini kan ada sahamnya. Yang punya modal inilah yang menyelenggarakan RUP ya. Jadi berapapun mau dibikinnya ya, ya mau dibaginya sekitar ya kita ya ikut, karena dia yang pemegang saham terbesar. Makanya nanti ada namanya kalau di atas 50% dia namanya saham pengendali ya, dia yang mengendalikan ini. Kalau mau dibagi sekian, mau dibagi ya keputusannya adalah keputusan RUP. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Nanti dibuka lagi bukunya ya. Buku pajak ini banyak ya. Buku pajak ini banyak, silakan aja mau lihat yang mana ya. Nanti berikutnya baru kita masuk yang lain lagi, sewa atau royalti ya. Oke, sementara ini aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.